Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa gambaran penelitian berkenaan dengan elemen-elemen di media penyiaran, jurnalistik dalam perspektif payung besar teori kehumasan. Ada beberapa teori kehumasan ya. Teori kehumasan yang bisa dipakai dalam penelitian-penelitian tentang media penyiaran maupun jurnalistik. Misalnya teori presentasi ya, bukan representasi. Teori presentasi diri yang dipopulerkan oleh Erving Goffman ya. Yang kedua, teori kumpulan tindakan yang dipopulerkan oleh John Green. Yang ketiga, teori tindakan bicara yang dipopulerkan oleh salah satunya John Searle. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena tentu saja ketika kita bicara tentang suatu entitas, misalnya media penyiaran atau jurnalistik, maka kita perlu pula untuk memotret gambaran kira-kira penelitian yang bagaimana yang bisa kita lakukan untuk entitas tersebut. Nah, kalau mau meneliti tentang media penyiaran maupun tentang jurnalistik, salah satu alternatifnya adalah pakai payung besar konsep teori kehumasan. Teori-teorinya itu tadi. Teori presentasi diri adalah bagaimana orang itu mempresentasikan dirinya. Misalnya mereka adalah pemilik media penyiaran misalnya, atau mereka adalah penyiar, atau mereka adalah jurnalis begitu. Maka dia harus menempatkan dirinya sebagai apa yang ingin dicitrakan itu. Contoh ya, kalau jurnalis, kalau kerja dia harus berpakaian rapi begitu ya. Rambut panjang boleh tapi rapi misalnya. Jangan aut-autan. Jangan pakai baju kaos yang tidak rapi begitu. Jangan pakai celana komprang yang tidak rapi, jangan pakai sandal jepit. Nah, dia tetap harus memakai pakaian rapi meskipun dia jurnalis, sehingga orang itu bisa mendapatkan kesan yang baik. Nah, itu jadi presentasi diri bagaimana orang sebagai profesi tertentu, dalam konteks ini adalah sebagai jurnalis misalnya, atau sebagai penyiar, atau sebagai pemilik media penyiaran, berkomunikasi dengan orang lain, baik itu narasumber maupun mitra. Jadi nanti kalau membuat penelitian bisa begini, presentasi wartawan koran titik saat mewawancarai pejabat-pejabat tinggi, analisis teori kehumasan, analisis tentang teori kehumasan. Jadi dilihat apakah wartawan koran ini presentasinya terhadap dirinya sudah maksimal atau belum. Nah, itu kalau tentang presentasi. Bisa juga tentang kumpulan tindakan. Teori kumpulan tindakan dari John Green itu berbicara tentang orang bertindak dan orang bicara berdasarkan referensi atau pengetahuan yang ada dalam pikirannya. Kalau orang ingin melakukan tindakan atau berbicara tentang topik tertentu, misalnya ketika saya mau berbicara tentang topik pembangunan kota gitu ya. Saya wartawan, saya ingin membahas tentang pembangunan kota. Maka otomatis saya harus mengumpulkan referensi tentang pembangunan kota itu dalam pikiran saya, untuk kemudian didiskusikan dengan narasumber, diklarifikasikan dengan narasumber. Pembangunan kota Lumajang ini anggarannya berapa, yang garap dinas apa, terus hal-hal lain yang terkait pembangunan kota. Itu yang saya simpulkan, yang saya kumpulkan untuk kemudian saya diskusikan. Sehingga melalui teori kumpulan tindakan ini
ketika kita berbicara atau bertindak, kita fokus pada satu hal. Nggak mungkin kan saya ketika ngomong tentang teori pembangunan kota, tiba-tiba saya bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis, begitu. Itu berarti kacau pikirannya. Pikiran orang itu kacau dan tidak bisa fokus, karena dia tidak bisa mengumpulkan poin-poin penting yang ingin dibahasnya, poin-poin penting yang ingin dia lakukan. Kadang orang ingin main bola tetapi ternyata dia lagi pikirannya tidak fokus. Dia serasa sedang main basket, akhirnya dia main bola pakai tangan gitu misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan penelitian. Bagaimana analisis kerja wartawan di koran ini begitu, atau analisis kerja penyiar di radio ini saat berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Karena baik penyiar maupun jurnalis itu kan sering juga berkomunikasi dengan masyarakat, kan mewawancari masyarakat dan sebagainya. Walaupun harus digarisbawahi ya, orang-orang di media penyiaran belum tentu jurnalis gitu ya. Karena ada juga yang misalnya pembawa acara, dia mewawancarai orang tetapi dia tidak bukan jurnalis, kan bisa saja misalnya wawancara talk show begitu kan, tidak harus dilakukan oleh jurnalis kan. Itu yang kedua, teori kedua. Teori ketiga adalah teori tindakan bicara. Teori tindakan bicara ini membahas tentang bagaimana pilihan kata-kata itu punya makna. Bagaimana pilihan kata-kata punya makna. Kata-kata itu tidak hanya bermakna secara tekstual, tetapi juga secara konteks, secara simbolik, dan lain sebagainya. Contohnya begini, ketika ada penyiar ya, penyiar lagi bicara dengan pendengar radio, di telepon tentunya, di telepon. Pendengar itu mau request lagunya Pamungkas To The Bone misalnya ya. Sebut saja penyiarnya namanya Mbak Ivi misalnya. Mbak Ivi, saya mau request lagunya Pamungkas To The Bone. Oh iya, silakan. Baik. Mau kirim salam? Iya. Lalu pendengar ini yang menelpon ini menyampaikan, saya mau kirim salam kepada ini, kepada itu, kepada ini, sepanjang sekali. Sepanjang orang itu mengirim salam tadi, si Ivi ini, penyiar ini, kadang-kadang dia sesekali ngomong gini, iya begitu ya ketika dia ngomong. Sama seperti wartawan, ketika wartawan mewawancarai seorang narasumber, kadang-kadang narasumber bicaranya kan panjang lebar, dia iya pak, iya, itu tidak hanya berarti iya pak, tidak hanya berarti tetapi berarti juga punya makna simbolik, yang maknanya misalnya, baik pak, lanjutkan, baik pak, terus bagaimana pak, baik pak, lanjutkan, begitu ya. Ketika dia iya itu tidak hanya bermakna teks iya, tetapi juga ada makna di balik teks itu. Nah, ini bagaimana tiap kata-kata itu punya makna-makna yang tidak hanya tekstual. Itu adalah teori tindakan bicara. Jadi makanya ketika bicara dengan narasumber yang terhormat, misalnya mewawancarai para kiai begitu, pasti ada bagaimana ngomong dengan penuh rasa hormat, itu kita memilih-milih kata kan. Sehingga kata yang kita sampaikan itu tidak hanya bermakna satu, tetapi juga punya makna penghormatan. Misalnya ketika bicara dengan kiai itu kita memanggil beliau misalnya dengan panjenengan begitu. Panjenengan tidak hanya bermakna kamu atau Anda, tetapi Anda yang saya hormati begitu misalnya. Nah, ketika wartawan melakukan itu. Nah, kenapa sih ya, media penyiaran dan jurnalistik itu punya hubungan dengan teori-teori kehumasan? Karena begini, karena orang-orang yang bekerja di media penyiaran atau elemen-elemen penyiaran dan jurnalis
begitu ya. Itu pasti ya berhubungan dengan masyarakat. Dia berkomunikasi dengan pejabat yang adalah pelayan masyarakat. Kadang-kadang mereka juga bicara di hadapan publik, di hadapan pendengar begitu ya, walaupun tidak berhadapan secara pendengar. Maksudnya berbicara dengan pendengar yang mereka juga adalah masyarakat. Maka mereka itu harus punya fokus terhadap topik yang ingin dibicarakan. Mereka harus mampu menyusun kata-kata dengan baik. Mereka harus bisa mempresentasikan dirinya juga dengan baik. Ketika dia mempresentasikan dirinya dengan baik, itu kita bisa memakai pendekatan teori presentasi diri Erving Goffman tadi. Ketika ingin menganalisis tentang bagaimana dia mengatur apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilakukan sejak dalam pikirannya, fokus terhadap apa yang dibicarakan dan dilakukan, maka kita bisa menganalisisnya memakai teori kumpulan tindakannya John Green tadi. Dan ketika kalau kita ingin ya, membahas atau meneliti tentang bagaimana dia memilih kata-kata, bagaimana diksi-diksi itu dimainkan, diksi itu pemilihan kata, maka kita bisa menelaahnya dengan teori tindakan bicara dari John Searle tadi. Jadi itu ya, selalu ada hubungan antara elemen-elemen media penyiaran dengan kehumasan maupun jurnalistik dengan kehumasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.